ide Ruby, supply demand untuk mengubah kehidupan. Jadi saya kemarin yapping gitu ya, kamisan, terus kemudian terus berpikir bagaimana mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Kalau dari pemerintahan, kalau dari upaya-upaya yang selama ini pernah dilakukan, itu kok tidak ada hasilnya begitu. Jadi misalnya pemerintahnya buruk, kemudian ada orang-orang yang idealis mengganti pemerintahan ini menjadi pemerintahan yang baik. Ini hanya awalnya saja. Nanti sebentar kemudian sudah jadi pemerintahan yang buruk. Itu kan terjadi dimanapun kan. Terus kemudian ada ide juga yang ini sudah global begitu ya, bahwa ya pemerintahan ini harus dihancurkan, bentuk pemerintahan baru atau pola yang baru. Nah ini pun malah nanti dianggap sebagai teroris dan lain sebagainya. Terus kemarin saya sempat melihat juga ya orang-orang besar yang sudah dinakali dalam tanda kutip sama Amerika itu kan, mereka mengubah sesuatu menjadi lebih baik sebenarnya untuk negaranya, untuk kelompoknya, tapi selalu dihancurkan. Saddam Hussein lah, Maduro lah, terus dari Kongo, dari Kuba, Che Guevara termasuk salah satunya, terus kemudian mana lagi ya, Iran yang mengubah. Pokoknya semua potensi dalam negerinya kalau itu diupayakan untuk kemakmuran rakyatnya itu kayak Amerika nggak seneng gitu loh ya. Ya ini semoga nggak kedengaran Amerika, dan rasanya tidak akan kedengaran Amerika lah kalau saya ngomong. Nah makanya kemudian ini tidak bisa kalau misalnya rakyat bersatu pun, negara itu nggak akan bisa lepas deh dari malah justru kelihatan kan kalau negaranya, itu negaranya mau mandiri tuh, itu langsung digepuk gampang gitu. Nah justru saya, kalau itu semua kan bottom up, top down ya, jadi negara, dan ini jadi antar negara gitu. Padahal Amerika tuh bukan negara yang sama, dia tuh negara yang nakal, dia semau-maunya sendiri. Kalau yang lain gitu presidennya bisa dihujat, bisa caci maki, dimasyulkan, ditembak mati segala macam. Tapi kalau mereka yang bikin itu ya mereka ya santai-santai saja gitu. Itu makanya yang perlu kita, bagaimana mengatasi ini semua. Saya pun awalnya sempat kepikiran kayaknya idenya Thanos ya, walaupun saya nggak ngerti idenya Thanos itu sesungguhnya apa, tapi kayaknya dia tuh pengen membuat kehidupan yang lebih baik gitu ya di dunia, tapi caranya kayak dengan ngancurin gitu. Nah saya sendiri berpikir bahwa kalau misalnya ada orang yang bilang 7 miliar kelebihan, terlalu banyak, perlu dikurangi, sumber dayanya nggak mampu dan lain sebagainya, tuh saya sendiri kurang yakin gitu ya, kurang yakin. Kenapa? Karena seberapa tuh orang makan, seberapa tuh orang mau gitu. Karena kalau pakai ukuran yang sekarang ini mungkin orang sudah kebanyakan makan sih ya. Makanya cari data obesitas di mana-mana kan itu tinggi banget. Makanya nggak selalu harus dibutuhkan sebanyak itu gitu. Dan kalau orang adanya makanannya itu, dia pasti akan bertahan, dan bertahannya memang biarkan dengan alami. Kalau dia nggak mau makan yang ada ya dia mati ya sudah, tapi kan tidak dibunuh dengan bom atau apa gitu ya. Nah kemarin pemikiran saya ujungnya adalah sampai pada supply and demand, karena segala sesuatu yang dibutuhkan pasti ada yang menyediakan kan begitu. Nah dimulainya dari mana? Ide otonom, bahwa seseorang bisa menghasilkan makanannya aja untuk dirinya sendiri, setidaknya itu sudah cukup untuk membuat supply yang lain itu terhenti gitu ya. Makanya saya pikir dimulainya adalah dari kepedulian lingkungan dan kemudian komunal gitu ya. Jadi misalnya saya bisa nanam jagung, saya bisa nanam ketela, saya bisa nanam ubi dan lain sebagainya. Terus kehidupannya udah kembali aja ke situ dulu.
Karena yang lain-lain itu bukankah itu sebenarnya semua itu penyerta saja ya, aktualisasi diri dan segala macamnya. Saya nggak tahu si Sigmund Freud itu apakah ikut apa namanya konspirasinya Rockefeller atau enggak, saya juga nggak tahu. Tapi rasanya kebutuhan apa tahu sekarang sudah hidup dari alam, itu aja yang jadi piramida tertingginya. Jadi tidak usah perlu beraktualisasi di tingkat global yang macam-macam gitu, udah di tingkat dirinya sendiri saja. Nah dari situ rasanya akan dapat mengubah. Jadi saat satu kelompok bisa hidup secara komunal untuk dirinya sendiri, ya tetap pendidikannya terjaga, pikirannya terjaga, kemajuannya gitu ya. Justru dari situlah mungkin muncul inovasi baru. Orang nggak pakai minyak sawit, orang nggak pakai produk-produk pertambangan begitu, sehingga akhirnya semuanya akan pada waktunya tidak ada yang butuh. Lah kalau tidak ada yang butuh, kemudian siapa yang untuk apa disediakan gitu kan? Supply buat apa supply? Nah itu yang saya pikir menjadi sebuah pemikiran. Jadi risetnya itu bukan kayak tombol reset gitu, tapi ini kayak tombol ya memang nggak bisa dianalogikan sih ya. Jadi mungkin kayak rewind, tapi nggak sepenuhnya rewind juga, karena terus nyari ininya dulu ya, apa misalnya ya idenya gini, ya makan dari sini, air dari sini dan seterusnya. Itu dulu dari saya Ide Ruby, sampai ketemu di Ide Ruby yang lain.